Bab 307. Yunce menyipitkan matanya, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan kepuasan, "Tidak buruk, tidak buruk. Ini adalah sikap yang harus kamu miliki." "Oh, namamu Fen Duancang. Yah, memang bagus. Lebih baik dari beberapa orang yang hanya menginginkan mereka. Idiot yang meninggal lebih awal jauh lebih kuat," kata idiot di mulut Yunce secara alami mengacu pada Fen Moran. Fen Moran hampir muntah darah saat ini. Seluruh tubuhnya gemetar, otaknya pusing, dan paru-parunya, livernya, dan empedunya sakit. Ususnya sakit, kandung kemihnya sakit. Kemarahan dan rasa malu memenuhi setiap sel di tubuhnya. Wajahnya semerah darah, tapi dia tidak pernah berani mengucapkan sepatah kata pun, karena pernah dia berkata itu, dia akan dihukum berat tubuh Jue Cheng. Dia telah hidup selama beberapa dekade, dan tidak pernah dipermalukan dan dipermalukan seperti sekarang ini. Dia tidak berani mengambil tindakan terhadap Yunce, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memarahi Yunce. Dia hanya bisa menatap Yunce dengan mata yang sangat kesal, membencinya. "Kamu tidak bisa memakannya hidup-hidup." Fen Duancang tidak lebih baik darinya. Dia, seorang ahli tertinggi di alam Tianxuan yang telah terkenal selama beberapa dekade, sebenarnya dipuji oleh seorang junior yang baru berusia 19 tahun. Dipuji oleh seorang junior, daripada menerima penghargaan yang memalukan seperti itu, dia lebih memilih ditampar setengah mati oleh orang kuat yang tiada taranya. Setelah Yunce selesai berbicara, dia bahkan mengangkat kakinya sedikit, karena belas kasihan, untuk membuat pernapasan Fen Jue Cheng lebih nyaman. Hanya saja kesadaran Fen Jue Cheng telah melayang di bawah siksaan kejam Yunce, dan bahkan jeritannya telah menjadi dengungan yang menyakitkan, sungguh menyedihkan sehingga orang tidak tega melihatnya. "Tapi ada satu hal yang kamu katakan salah. Aku tidak memerlukan jaminan apapun darimu untuk melepaskanku. Jika aku ingin pergi, kalian tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku," kata Yunce dengan arogan. Kata-kata ini membuat hati Fen Duancang bergetar. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, dan mengangguk dengan cepat, Ya, Anda dapat menculik pemimpin sekte muda kami di bawah pengepungan berat, dan tentu saja Anda juga dapat pergi dengan selamat." Dia mengertakkan gigi, berkata, "Selama kamu membiarkan pemimpin sekte muda kita pergi hari ini, dendam antara kamu dan klan surga yang terbakar akan terhapus, dan klan surga yang terbakar tidak akan pernah mengejarnya lagi." Fen Duancang mengucapkan kata-kata ini dengan mudah, tetapi tidak ada orang bodoh yang percaya bahwa klan surga yang terbakar bisa melakukannya, mengesampingkan keluhan sebelumnya, hanya karena mereka menyiksa Fen Jue Cheng ke dalam kondisi yang menyedihkan hari ini. Klan Fentian pasti akan melawan Yunce sampai mati. "Benarkah?" Yunce mendengus dingin, "Sepertinya aku telah melebih-lebihkan IQ-mu. Aku, Yunce, ingin kau membereskan keluhan antara klan Fentian dan aku. Apa yang harus aku lakukan di sini hari ini? Apakah kamu buta? Lihat tidak di sini." Yunce mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, "Hari ini, tentu saja aku di sini untuk mencuri pernikahan. Putri Chang Yue adalah wanita Yunce-ku. Fen Jue Cheng bukan apa-apa. Dia bahkan bukan katak. Dia adalah tidak sia-sia, tapi dia sebenarnya ingin mendapatkan wanitaku. Aku tidak perlu membunuhnya hari ini, dan aku tidak repot-repot membunuhnya. Kamu ingin aku melepaskannya, sederhana saja, yaitu, kamu ambil limbah ini dan segera pergi dari Changfeng Kota Kekaisaran, kembalilah ke klan Fentianmu, dan untuk Putri Chang Yue yang ingin kamu nikahi, serahkan saja padaku." Meskipun Yunce telah menyiksa Fen Jue Cheng setengah mati, dia tidak akan membunuhnya, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia telah menyiksanya setengah mati. Dia sendirian dalam pertarungan ini dan tidak membiarkan istana mendalam Blue Wind atau keluarga kerajaan terlibat, jadi bahkan jika dia merusak kota Fen Jue dengan parah, membunuh 200 murid klan Fentian, dan bahkan menyebabkan mereka kehilangan muka, dia akan tetap melakukannya, tidak terlibat di dalamnya keluarga kerajaan dan istana mendalam Blue Wind. Namun akan berbeda jika Fen Jue Cheng terbunuh. Ketika pemimpin sekte muda itu terbunuh, klan surga terbakar pasti akan menjadi gila, kehilangan akal sehat, dan mengarahkan kemarahan mereka pada istana Blue Wind Xuan dan keluarga kerajaan. Di sisi lain, bahkan jika dia sendirian, melarikan diri dalam pengepungan berat setelah membunuh Fen Jue Cheng tidak akan sesederhana dan semudah yang dia katakan. Fen Duancang sangat marah hingga dia ingin muntah darah beberapa kali.
Pihak lain menculik pemimpin sekte muda itu dan menginjak-injak martabat klan Ventian. Dia bahkan meminta kebaikan. Dia merasa tidak akan pernah ada yang lebih menyedihkan dari ini di dunia. Tapi setelah dia menarik napas beberapa kali, dia menemukan bahwa memang ada satu. Karena Yunce ini ingin mencuri pernikahan pemimpin sekte mudanya. Mereka datang untuk menyambut pengantin wanita dengan meriah. Seluruh dunia telah mengetahuinya sejak seminggu yang lalu. Undangan telah dikirim ke sekte kuat Kekaisaran Angin Biru. Jika Putri Chang Yue dibawa pergi seperti ini, martabat dan wajah klan surga terbakar mereka akan hilang, akan sangat terinjak-injak. Cukup untuk diejek oleh dunia selama beberapa dekade. Namun, jika mereka tidak menuruti keinginannya, klan surga terbakar tidak hanya akan kehilangan mukanya, tetapi juga nyawa master sekte muda. Anggota tubuh Fen Duanchang gemetar, matanya hitam, dan seteguk darah yang akhirnya dia tekan mengalir langsung ke tenggorokannya karena amarah yang luar biasa. Dia mengambil nafas yang kuat dan menelan darah itu dengan sekuat tenaga. Dia berkata dengan suara yang dalam, suara yang sangat gemetar, "Baik-baiklah. Lepaskan Tuan Muda Sekte kami akan menjaga Putri Chang Yue dan segera meninggalkan kota Kekaisaran Blue Wind." Petik 2. Kekejaman Yunce sebelumnya masih jelas dalam pikirannya, meskipun dia bahkan jika Anda sangat marah, Anda tidak akan pernah berani bertindak impulsif. Belum lagi penolakan dan makian, bahkan tidak berani membantah atau menawar. Fen Moran tiba-tiba mengambil langkah ke depan, ingin mengatakan sesuatu kepada Fen Duanchang, tetapi ketika dia membuka mulutnya, tidak ada kata yang keluar. Bahkan jika Yunce memiliki sosok tingkat tua di tangannya saat ini, mereka tidak akan menyerah pada saat ini, tetapi akan memilih untuk naik dan membunuhnya dengan paksa. Tetapi yang ada di tangan Yunce adalah pemimpin sekte muda. Selain mengirimkan, mereka juga bisa apa saja pilihannya. Di masa lalu, belum lagi para tetua dan master pavilion dari klan surga terbakar, bahkan murid klan surga terbakar biasa pun bisa membuat lawannya gemetar selama dia menyebutkan nama klan surga terbakar. Tapi Yunce ini tidak hanya tidak menghormati klan surga pembakaran mereka. Dia takut, tetapi menggunakan metode yang sangat kejam untuk menekan mereka, sehingga mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang membuatnya tidak puas. Jika paru-paru benar-benar bisa meledak karena amarah, ratusan paru-parunya pasti sudah meledak sejak lama. Hahaha, bagus sekali. Terlihat bahwa Anda memiliki suara tertinggi di antara kelompok orang ini. Karena Anda sangat bahagia, tentu saja saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tuan muda Anda, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Saya percaya bahwa luka di tubuhnya tidak berarti apa-apa bagi Anda, klan surga yang terbakar. Setelah suaranya jatuh, Yunce terbang dan menendang Fen Juecheng ke arah Fen Duanchang. Yang terakhir tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru mengangkatnya. Di tangannya, dari sisi yang berlawanan, suara Yunce terdengar dingin, "Saya harap Anda tidak akan melupakan apa yang baru saja Anda katakan, dan segera bawa pemimpin sekte muda Anda keluar dari Blue Wind Imperial City." Yunce baru saja mengembalikan Fen Juecheng secara langsung. Setelah memberikannya kepada mereka, Fen Duanchang tidak dapat mempercayainya. Saat dia hendak berbicara, aura pembunuh tiba-tiba muncul dari belakangnya. Energi yang dalam di tubuh Fen Moran melonjak dengan gila-gilaan, dan dia tiba-tiba terbang ke arah Yunce seperti elang. Berhenti. Fen Duanchang terkejut dan segera mengambil tindakan untuk menarik Fen Moran kembali dari udara. "Tetua ke-13, apa yang kamu lakukan?" "Tentu saja, bunuh dia. Apakah kamu benar-benar mengikutinya? Kamu ingin membiarkan dia pergi? Lalu apakah aku, klan surga yang terbakar, masih memiliki martabat yang tersisa?" kata Fen Moran dengan marah. Yunce akhirnya melakukan sesuatu yang tampak seperti orang bodoh di matanya. Dia benar-benar mengembalikan Fen Juecheng kepada mereka. Tanpa kendali Fen Juecheng, dia tidak akan keberatan. "Tenang." Fen Duanchang mencengkeramnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Aku ingin membunuhnya lebih dari kamu. Kuharap aku bisa mencabik-cabiknya. Tapi anak ini punya dia sangat berbahaya, licik dan kejam. Anda baru saja mengalaminya. Apakah menurut Anda dia akan begitu bodoh sehingga dia akan mengembalikan Tuan Muda kepada kita dengan begitu murah hati tanpa petunjuk apapun? Melihat penampilannya yang santai, pasti ada lebih banyak lagi banyak kartu truf belum terungkap. Jika dia bisa mengambil pemimpin sekte muda dari Tuan Muda kita satu kali, dia bisa mengambilnya untuk kedua kalinya.
Jika Anda mengambil tindakan terhadapnya sekarang, Anda mungkin akan mendapat balas dendam yang lebih brutal darinya. Sekte Muda Tuan mungkin saja mati. Itu ada di tangannya, dan kami, klan surga yang terbakar, telah kehilangan seluruh wajah kami, dan kami harus menambahkan orang pengkhianat lainnya. Kata-kata Fen Duanchang seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala Fen Moran. Dia menatap langsung ke melihat Yun Che, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh, dan dia ingin memanfaatkan ini untuk membunuh Yun Che dengan satu pukulan, tetapi alasan yang terbangun membuat seluruh tubuhnya tegang, dan dia tidak berani untuk mengambil tindakan sama sekali. Fen Duanchang melihat sekilas luka-luka Fen Juecheng, dan terus berbicara dengan suara yang hanya dapat didengar oleh Fen Moran. Hari ini kita memiliki titik lemah dari pemimpin Sekte Muda. Kita tidak dapat membunuhnya sama sekali, tetapi siapapun yang memprovokasi saya, Sekte Fentian, tidak akan pernah ada yang bisa mendapatkan akhir yang baik, apalagi menderita rasa malu dan terhina. Mari kita kirim pemimpin Sekte Muda itu kembali ke klan surga terbakar terlebih dahulu, dan kemudian bunuh dia nanti. Pada saat itu, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari klan surga terbakar kami. Telapak tanganmu. Petik 2. Bang. Semburan tepuk tangan keras datang, dan Yun Che berkata dengan tersenyum, ini benar-benar rencana yang bagus. Saya berharap Anda sukses secepatnya. Tapi jangan khawatir, Anda tidak perlu mengejarnya sampai ke ujung bumi. Mungkin, saya sendiri yang akan mengirimkannya kepada Anda. Fen Duanchang dan Fen Moran mengangkat kepala mereka, wajah mereka menunjukkan barisan pada saat yang sama. Mereka merendahkan suara mereka sehingga setidaknya telinga tahap akhir Tian Xuan bisa terdengar. Yun Che berjarak 10 kaki dari mereka. Jauh sekali, kamu sebenarnya bisa mendengarnya dengan jelas. Bagaimana dia bisa memiliki telinga yang kuat? Fen Duanchang tiba-tiba merasa lebih tidak nyaman, dan dia mulai ingin segera pergi dari sini, sejauh mungkin dari pemuda yang menakutkan ini. Dia mengepalkan tinjunya, dan tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Yun Che, berkata dengan keras, ayo, pergi. Setelah mengucapkan kata terakhir, Fen Duanchang benar-benar merasa lega, dan dia mengangkat Fen Duanchang. Juecheng melonjak ke langit terlebih dahulu dan melarikan diri jauh. Fen Moran juga pergi tak lama kemudian, tanpa kontak verbal atau mata dengan siapapun. Kemuliaan dan martabat hidupnya benar-benar hilang pada hari ini. Setelah kedua pemimpin itu pergi, yang lain secara alami berhenti tinggal, mereka semua pergi dengan rasa malu, bahkan tidak peduli dengan mayat rekan murid mereka di tanah. Dan sebagian besar mayat ini tidak lengkap, membuatnya semakin sulit untuk dibawa pergi. Ayo pergi pelan-pelan tanpa mengantarmu pergi, Yun Che setengah menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Saat Fen Duanchang dan Fen Moran menghilang dari pandangan, ketegangan hati Yun Che akhirnya mereda, dan seluruh punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dia melihat ke udara dan berkata dengan dingin dengan suara rendah, Fen Juecheng, kamu berhutang ini padaku. Aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi kamu ingin berkomplot melawanku di alam rahasia Tianqi. Karena Liang Zi tidak mampu melakukannya, selesaikan masalahnya untuk waktu yang lama, lalu lebih teliti lagi. Klan surga yang terbakar akan menjadi batu ujian dan batu loncatan untuk pertumbuhanku. Bab 308. Semua orang dari klan Fentian mundur. Lebih dari 2.000 murid elit dan 8 orang super kuat di alam Tianxuan, di bawah intimidasi besar yang dibawa oleh Yun Che saja, mundur dengan malu dan tanpa martabat. Dalam hal kekuatan tempur, meskipun Yun Che mengejutkan, itu tidak cukup untuk mengancam tim Burning Heaven Clan. Namun berbagai triknya yang tidak terduga, ditambah dengan metode yang kejam, benar-benar mengalahkan pertahanan psikologis klan Fentian. Pada akhirnya, Yun Che dengan murah hati mengembalikan Fen Juecheng kepada mereka, yang hanya membuat mereka semakin cemburu dan tidak berani bertindak gegabah. Tim pernikahan klan surga terbakar gagal mengambil kembali Putri Chang Yue, melainkan kehilangan 200 murid, dan Fen Juecheng terluka parah. Dan semua ini disaksikan oleh banyak orang yang hadir, dan wajah serta reputasi mereka juga hilang. Yang bersih. Sebaliknya, Yun Che, yang memaksa klan surga pembakaran Nuoda ke dalam situasi seperti itu, sangat mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Sosok yang hampir didewakan ini tidak hanya hidup kembali, tetapi juga jauh lebih kuat dari yang dikabarkan. Versi yang didewakan, yang sebelumnya hanya terdengar berlebihan dan konyol, kini tampaknya telah sangat dilemahkan.
Pada usia seperti itu, dia telah memaksa kembali klan Ventian, sebuah sekte raksasa yang seperti dewa di mata orang biasa, dan telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat puncak Fen Moran dan Fen Duancang. Ketinggian masa depannya sungguh tak terbayangkan. Pantas saja Putri Chang Yue jatuh cinta padanya, tak heran bahkan peribulan es Xia King Yue adalah istrinya. Bahkan kejadian yang melibatkan Chu Yue Chan sepertinya tidak begitu sulit diterima saat ini. Saudara muda Yun, Chang Yue bergegas, memeluk Yun Che dengan kuat, membenamkan kepalanya di dadanya dan menangis dan tertawa, tidak peduli dengan putri kerajaan Feng Yi dan mata orang-orang di sekitarnya. Saat Yun Che mati, seluruh dunianya gelap. Sekarang dia bisa memeluknya dengan begitu tulus dan hangat, dia merasa tidak ada lagi yang bisa dia minta. Haha, Chang Wanhe tertawa, bahkan lebih nyaman daripada ketika dia mengetahui bahwa dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat, seperti yang diharapkan dari putriku. Visi UER sangat bagus. Ya, benar, dalam hal ini halo, yang mulia putri melampaui Anda, Kaisar, kata Dong Fang Xiu sambil tersenyum. Hahaha, Chang Wanhe tidak hanya tidak marah mendengarnya, tapi dia juga tertawa gembira. Namun setelah tertawa 2 kali, terdengar batuk yang cepat. Hasil dari kejadian hari ini benar-benar di luar dugaanku. Dong Fang Xiu memandang Yun Che dan menghela nafas, bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk berspekulasi atau menilai pencapaian anak ini di masa depan. Setelah apa yang terjadi hari ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan melakukannya, menjadi orang yang harus dibunuh oleh klan surga pembakaran, tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Yang saya khawatirkan adalah klan surga pembakaran. Saya juga sama. Senyum muncul di wajah pucat Chang Wanhe, lalu dia menutup matanya lagi dan menghela nafas dalam hati. Sayang sekali aku tidak bisa melihat hari di mana dia menjadi terkenal di dunia. Aku hanya berharap dia bisa menjaga UER dengan baik, jadi, bahkan jika keluarga kerajaan sedang berantakan, penyesalan dan kekhawatiranku akan berkurang. Dong Fang Xiu, tolong bantu aku secara pribadi mengundang Yun Che ke istana untuk berbicara. Semuanya, tolong bubar. Para pengawal kerajaan, dikirim, kepisahkan kerumunan yang padat. Kerumunan penonton secara bertahap bubar. Sejak Chang Wanhe sakit parah, dia jarang muncul, bahkan mereka yang tinggal di kota kekaisaran tidak dapat melihatnya sama sekali. Tetapi pada saat ini, Chang Wanhe muncul di depan orang-orang, dan fokus mata semua orang tidak tertuju padanya. Sebaliknya, mereka semua memandang Yun Che dengan ekspresi sangat terkejut, ngeri, kagum, dan bahkan fanatisme. Mereka awalnya ada di sini, melihat sang putri menikah. Saya tidak menyangka akan melihat peristiwa sebesar itu yang pasti akan mengejutkan kekaisaran. Seharusnya merupakan peristiwa yang sangat sial bagi sang putri untuk menghadapi kejadian tak terduga di hari pernikahannya, namun istana dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Chang Wanhe jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, dan wajahnya tidak lagi muram seperti biasanya. Begitu dia kembali ke istana, dia memerintahkan seluruh istana untuk menghadiahinya. Yun Che dan Chang Yue mengikuti Luan Jia milik Chang Wanhe secara berdampingan, menahan tatapan fanatik yang tak terhitung jumlahnya sampai ke istana. Begitu dia memasuki gerbang istana, dia bertemu dengan pangeran ketiga Chang Suo yang sedang buru-buru berjalan keluar. Ketika dia melihat Yun Che dan Chang Yue kembali berdampingan, dia tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya berubah. Tetapi ketika mereka bertemu langsung, dia tidak punya waktu untuk menghindarinya, bahkan jika dia ingin, hanya bisa gigit jari dan memasang senyum lembut di wajahnya. Adik kekaisaran, kamu kembali. Adik kecil Yun ini, penampilanmu hari ini benar-benar membuka mata dan menakjubkan. Ini aku, kakak kaisar ketiga, Chang Yue berkata dengan sederhana, tanpa emosi dalam suaranya. Oh, Yun Che berkata dengan ekspresi tiba-tiba di wajahnya, ternyata itu adalah pangeran ketiga yang terkenal. Maaf. Aku ingat pangeran ketiga kembali ke istana sebelum kita belum lama ini, dan sekarang dia meninggalkan istana, terburu-buru. Tapi apa yang kamu inginkan? Ada apa? Apakah ada yang perlu bantuanku, Yun Che? Melihat senyum tipis di wajah Yun Che, hati Chang Suo tiba-tiba bergetar, dan rambutnya menjadi mati rasa. Ketika Yun Che berhadapan dengan klan surga terbakar sebelumnya, dia telah benar-benar melihatnya. Yun Che, yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, bahkan mampu menyiksa pemimpin muda klan surga terbakar menjadi seekor anjing tanpa mengedipkan mata. Sebagai seorang pangeran dari keluarga kerajaan,
mungkin tidak ada sedikit pun kotoran di matanya. Jika Anda membuatnya tidak bahagia, membunuhnya mungkin tidak ada bedanya dengan membunuh seekor ayam. Chang Suo menghela napas lega dan berkata dengan senyum di wajahnya, saya hanya memiliki beberapa masalah pribadi yang tidak penting yang perlu diselesaikan, jadi saudara Yun tidak perlu khawatir tentang hal itu. Oh, saya melakukan semua hal yang tidak penting secara pribadi. Pangeran ketiga benar-benar pekerja keras dan cakap. Keluarga kerajaan sungguh contoh yang bagus, kata Yun Che sambil tersenyum. Chang Suo bukan hanya salah satu pelaku yang menyebabkan kemalangan keluarga kerajaan, tapi dia juga bertanggung jawab atas pernikahan antara Fen Juecheng dan Chang Yue. Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chang Suo. Bagaimana bisa Chang Suo tidak mendengar ironi dalam kata-katanya? Dia segera tertawa datar, saudara Yun, itu konyol. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya permisi dulu. Saya pasti akan. Oh, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan. Aku ingin menanyakan pendapat pangeran ketiga. Yun Che tidak memberinya kesempatan untuk segera pergi, dan berkata sambil tersenyum, aku sangat mengagumi saudari kekaisaranmu Chang Yue, dan ingin tinggal bersamanya selama sisa hidupku. Aku tidak tahu apa yang dilakukan pangeran ketiga. Bagaimana? Wajah Chang Suo menegang, dan kemudian dia segera menunjukkan ekspresi gembira, saudara Yun adalah sebuah sumur pantas naga di antara manusia, tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Sebagai saudara kaisar, saya telah lama melihat bahwa saudara perempuan kaisar telah jatuh cinta kepada Anda. Jika saudara Yun dapat menikahi saudara perempuan kekaisaran, tentu saja itu adalah pasangan yang dibuat di surga, dan itu adalah legenda yang dapat diwariskan selama berabad-abad. Ini juga merupakan keberuntungan 100 tahun bagi keluarga kerajaan kita untuk memiliki orang yang luar biasa seperti kakak senior Yun. Sebagai pangeran dan saudara laki-laki Chang Yue, saya secara alami adalah saya setuju sepenuhnya. Lalu, maksud pangeran ketiga adalah menurutnya aku lebih cocok untuk putri Chang Yue daripada Fen Juecheng. Petik 2, itu wajar, Chang Suo berkata tanpa mengubah ekspresinya, siapa Fen Juecheng? Dia akan melakukannya hanya mengandalkan limbah sekte. Dibandingkan dengan kakak senior Yun, dia tidak seperti awan dan lumpur. Jika aku tidak takut dengan kekuatan klan Fentian dan tidak melahirkan musuh yang kuat bagi keluarga kerajaan. Bahkan jika aku mati, aku akan menghentikan Fen Juecheng. Khayalan, untungnya, saudara Yun muncul tepat waktu untuk mencegah saudari kekaisaran menikahi orang yang sia-sia. Aku juga menghela nafas lega. Petik 2. Dia memang satunya di antara banyak pangeran yang mampu melawan pangeran Changlin. Ketebalan kulitnya, kecepatan responsnya, dan kemampuannya untuk berbicara dengan orang dan hantu sungguh luar biasa dan mencapai puncaknya, dan Yun Che tidak dapat menahan perasaannya, rasa kagum yang kuat padanya. Dia meraih tangan Chang Yue dan berkata sambil setengah tersenyum, aku merasa lega ketika pangeran ketiga mengatakan ini. Ketika Chang Yue dan aku menikah di masa depan, pangeran ketiga tidak boleh lupa untuk datang dan minum di pesta pernikahan. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Chang Suo, dia memimpin Chang Yue ke gerbang istana tanpa menoleh ke belakang. Chang Suo berbalik, melihat ke belakang, dengan cibiran di wajahnya, dan bergumam dengan suara rendah, dasar idiot yang tidak peduli dengan hidup dan mati, kamu memprovokasi klan surga yang terbakar seperti ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertahan terlalu lama? Kembali ke istana, Luan Jia turun dari Chang Wan He, dan berkata kepada Yun Che dengan gembira, Yun Che, kamu masih hidup, aku sungguh beruntung. Kamu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat untuk keluarga kerajaan, dan kejayaan keluarga kerajaan yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun sekali lagi bersinar. Saya sangat bahagia, saya tidak yakin, tetapi berikut ini adalah kabar duka bahwa Anda telah meninggal dunia. Selama periode ini seiring waktu, aku sering menghela nafas dengan penyesalan. Meskipun Yuer berperilaku seperti biasa di depanku, aku tidak bisa melihat bahwa dia sangat kesakitan di dalam. Untungnya, kamu kembali hidup. Bahkan jika aku mati sekarang, aku merasa ditenang. Ayah, Chang Yue berkata dengan cemas, sekarang kita memiliki bunga pembakar jiwa dan saudara muda Yun telah kembali, penyakitmu pasti akan segera sembuh. Sembuh. Kata-kata yang mulia serius. Saya, hanya kuharap kejadian hari ini tidak membawa masalah apapun pada keluarga kerajaan. Kata Yun Che dengan rendah hati.
Haha, Chang Wanhe tertawa keras dan berkata, Anda dapat yakin tentang ini. Meskipun kekuatan keluarga kerajaan tidak sekuat sekte transenden, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lakukan jika mereka mau. Dan apa yang terjadi hari ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pantas saja mereka berada di puncak keluarga kerajaan. Saya bisa menyerang mereka dengan alasan mereka tidak diuntungkan dalam melindungi sang putri, menimbulkan masalah dengan membiarkan sang putri menikah, dan melukai wajah keluarga kerajaan. Yun Che, apa rencanamu selanjutnya? Jika kamu tidak punya rencana, tetaplah di sini sekarang. Bagaimana kalau tinggal di istana? Atau, kembali ke Blue Wind Mendalam Palace? Lupakan saja tentang kembali ke istana mendalam Blue Wind. Dongfang Xiu tersenyum pahit, meskipun kekuatan mendalam Yun Che hanya di alam mendalam bumi. Dalam hal kekuatan tempur, Lian Qin adalah bahkan jika dia tidak terluka, dia telah mengalahkannya. Jika dia kembali ke istana Xuan, mengingat bakatnya, bahkan jika dia menjadi penguasa istana, dia akan sedikit dirugikan. Yun Che menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam waktu kurang dari 3 hari, klan surga yang terbakar pasti akan berkembang. Pembunuhan dariku hanya akan membawa bahaya bagi keluarga kerajaan jika aku tetap di sini. Adapun kemana harus pergi selanjutnya, aku sudah punya rencana. Terima kasih atas kebaikanmu, Chang. Wanhe tidak memaksa dan mengangguk. Oke. Karena kamu berani untuk menyerang klan surga terbakar dengan kejam, saya yakin Anda harus memiliki tindakan balasan. Saat itu, Anda memenangkan kehormatan menjadi yang pertama dalam pertarungan peringkat untuk keluarga kerajaan. Awalnya saya berencana memberi Anda pesta selama 3 hari, tetapi gagal untuk melakukannya. Aku akan menebusnya hari ini. Ayo, kemarilah, sampaikan perintahnya. Tunggu, Yun Che mengangkat tangannya dan berkata, Yun Che menerima keinginan Kaisar. Karena hubungannya dengan klan surga yang terbakar, aku harus pergi dari sini secepatnya. Waktu yang tersisa tidak terlalu banyak, beberapa hal penting harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk saat ini, izinkan aku menghilangkan penyakit darimu. Seluruh tubuh Chang Wanhe terguncang, dan wajah Dongfang Xiu juga menunjukkan kegembiraan yang terlihat jelas. Chang Wanhe berkata dengan penuh semangat, apakah kamu benar-benar yakin bisa menghilangkan racun dalam diriku sekarang? Penyebab kekacauan di keluarga kerajaan tidak dapat dikatakan, tetapi itu karena penyakitnya yang serius. Jika dia bisa pulih dan mendapatkan kembali kekuasaan, dengan sisa kekuatannya selama beberapa dekade terakhir, kekuatan yang bimbang atau netral itu pasti akan kembali di belakangnya. Pada saat itu, baik Chang Lin maupun Chang Suo tidak akan takut. Ambisi klan surga yang terbakar dan Xiao Sekte juga akan dipadamkan secara paksa. Adik Yun mengatakan di awal bahwa selama dia bisa menemukan bunga pembakar jiwa, ayahnya akan bisa pulih. Sekarang dia telah mendapatkan bunga pembakar jiwa, kakak muda Yun pasti bisa melakukannya, kata Chang Yue gembira. Yun Che mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku memang 100% yakin. Namun, tidak perlu menggunakan bunga pembakar jiwa. Bunga pembakar jiwa adalah salah satu hadiah pertunangan dari klan surga pembakaran ini waktu, jadi akan lebih baik mengembalikan semuanya untuk menghemat uang. Tinggalkan pembicaraan itu. Bab 309, Blue Wind Palace, Kamar Tidur Kaisar. Chang Wanhe setengah terbaring di tempat tidur, wajahnya yang pucat sedikit merona. Dongfang Xiu berdiri di sampingnya, wajahnya penuh harap. Apakah benar-benar tidak perlu menggunakan bunga pembakaran jiwa? Chang Yue bertanya dengan sedikit khawatir. Iya, Yun Che mengangguk, Gu pemakan jiwa dan pemakan hidup terhubung dengan garis hidup tuan rumah. Jika Gu pemakan jiwa dan pemakan hidup langsung dihilangkan, tuan rumah akan mati. Tetapi jika pemakan jiwa dan Gu pemakan kehidupan dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi kehidupan inangnya, maka pertama-tama kita harus memutus hubungan garis hidup antara Gu pemakan jiwa dan inangnya. Satu-satunya yang dapat melakukan ini adalah bunga pembakar jiwa, yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan jiwa. Namun, baru-baru ini saya mendapatkan kemampuan khusus yang juga dapat melakukan pada titik ini. Petik 2, mari kita mulai sekarang. Yang mulia, mohon rilekskan tubuh Anda, perlambat napas Anda, dan stabilkan detak jantung Anda. Chang Wanhe menarik napas beberapa kali seperti yang diperintahkan, dan napasnya dengan cepat menjadi tenang. Yun Che berdiri di depan tempat tidur, mengulurkan tangan kirinya, dan dengan kilatan cahaya merah, suangan merahnya muncul dalam bentuk cahaya bulat, dan kemudian perlahan melayang ke dada Chang Wanhe.
Apa ini? Dong Fangxiu memandang Xuan Gang dengan heran. Di benua Tianxuan, suangan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang di tingkat tanah suci. Meskipun Ling Kun dengan santai menyebut suangan kepada 10 sekte besar di Villa Tianjian hari itu, dia hanya menyebutkan namanya saja, tidak ada yang tahu seperti apa rupa suangan. Yun Ce tidak menjawab, menutup matanya, dan dengan cepat memusatkan energinya. Dong Fangxiu juga merendahkan suaranya dan tidak bertanya lagi, dia sedikit mengernyit dan mengamati hal aneh di depannya yang tidak bisa dikenali lagi. Setelah beberapa saat, Yun Ce membuka matanya dan berkata, "Yang mulia, singkirkan setiap ons energi yang dalam di tubuh Anda. Ketika Anda merasakan sesuatu menyerang dada Anda nanti, jangan mencoba untuk melawan." Chang Wanhe mengangguk sedikit. Yun Ce menghela nafas. Meskipun dia merasa bahwa dia pasti akan berhasil, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya menggunakan geng misterius dengan cara ini, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Yun Ce langsung membuka gerbang misterius pertama dan kedua. Saat Burning Heart dinyalakan, cahaya di depan mata Yun Ce tiba-tiba berubah. Suangan, yang semula merah, tiba-tiba berubah menjadi oranye. Setelah mempertahankan warna oranye untuk sesaat, tiba-tiba berubah menjadi kuning lagi. Aura kekuatan suangan tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Benda aneh ini benar-benar bisa berubah warna, seru Chang Yue kaget, sementara Yun Ce, di sisi lain, sudah tertegun. Bagaimana kabarnya? Bagaimana warna suangan bisa menguning? Kakek berkata bahwa setelah Xuan Gang terbangun, dia tidak akan pernah berubah selama sisa hidupnya. Suangan yang dia bangun jelas merupakan suangan merah terendah, bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Dan tidak hanya warnanya yang berubah, tetapi intensitasnya juga jelas berubah menjadi intensitas suangan kuning. Tunggu, mungkinkah? Yun Ce tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan dengan cepat menutup pintu masuknya yang kedua, mempertahankan keadaan jahatnya. Tiba-tiba, warna Xuan Gang tiba-tiba berubah dari kuning menjadi oranye. Yun Ce menutup roh jahat itu lagi dan menutup semua pintu masuk. Warna suangan tiba-tiba berubah kembali menjadi merah. Yun Ce menyalakan Burning Heart lagi, dan warna suangan langsung berubah dari merah menjadi kuning lagi. Melihat cahaya misterius yang aneh terus berubah warna, dan ekspresi Yun Ce yang serius, baik Dong Fangxiu dan Chang Yue mengira dia sedang membuat persiapan yang cermat, jadi mereka menahan napas dan tidak berani mengatakan apapun. Yun Changhai tidak akan pernah berbohong padanya. Perubahan besarnya benar-benar tidak normal. Mungkinkah karena pembuluh darahnya yang dalam? Xuan Gang berasal dari darah dan vena Xuan. Geng Xuan yang dia bangun adalah yang merah terlemah, kemungkinan besar karena vena Xuan aslinya dihancurkan dan vena Xuan dibuat ulang ketika dia berusia 16 tahun. Pembuluh darah misterius dewa jahat tidak berbeda dengan pembuluh darah misterius biasa dalam kondisi normal, tetapi setiap kali suatu level dibuka, kekuatan pembuluh darah misterius akan meningkat secara dramatis. Dengan kata lain, setiap kali sebuah alam terbuka, kekuatan pembuluh darah misterius dewa jahat akan melompat ke depan. Kekuatan Xuan Gang terkait dengan pembuluh darah misterius. Mungkinkah perubahan abnormal pada Xuan Gang saya disebabkan oleh karakteristik khusus dari Xuan Vein saya sendiri? Lompatan kekuatan Xuan Vein mendorong perubahan kualitatif di Xuan Gang. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Suangan tidak hanya dapat menjadi tubuh kekuatan, tetapi juga tubuh spiritual, dan dapat beralih antara tubuh spiritual dan tubuh kekuatan kapan saja. Ciri yang tidak biasa inilah yang diandalkan Yun Ce untuk menghilangkan racun di Chang Wanhe. Tapi dia tidak menyangka bahkan sebelum dia mulai menghilangkan racunnya, dia akan mengalami perubahan seperti itu. Oh tidak, daripada mengatakan itu kecelakaan, itu adalah kejutan yang tidak terduga. Meskipun dia baru saja terbangun di Suangan untuk pertama kalinya, dan perasaannya terhadap Suangan tidak sekuat anggota klan Yun lainnya, bagaimanapun juga, ini adalah kemampuan yang sangat kuat dan alternatif. Anggota klan, itu bahkan lebih seperti kekuatan jiwa. Setiap kali Suangan menjadi lebih kuat, keseluruhan kekuatannya akan meningkat pesat. Scarlet Suangan hanya dapat mengerahkan 10% kekuatannya sendiri. Dan Kuning dapat mengerahkan 30% kekuatannya sendiri. Karena pembukaan alam dapat memicu perubahan kualitatif Suangan, maka ketika api penyucian dibuka, ia akan berubah menjadi Suangan hijau dengan kekuatan 40%. Di masa depan, ketika Hantian diaktifkan kembali, itu akan menjadi Cian Suangan yang sama dengan Yun Changhai.
Dan jika alam kelima, Raja Neraka, diaktifkan, itu adalah suangan biru yang melampaui Yun Changhai, suangan dengan kekuatan 60%, sungguh peningkatan yang mengerikan. Memikirkan hal ini, Yun Ce merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dia segera menekan emosi yang tidak perlu ini dan berkonsentrasi. Segera, suangan kuning perlahan menghilang dari dada Chang Wanhe, berubah menjadi gelombang pembuangan. Tubuh jiwa khusus selain jiwa Yun Ce, dengan bimbingan kesadaran Yun Ce, tubuh jiwa ini berubah menjadi aliran cahaya tak terlihat, mengalir dari dada Chang Wanhe, mencapai langsung ke jantungnya, dan kemudian terus menembus lebih dalam, dan akhirnya dia menemukan keberadaannya. Tong Minggu pemakan jiwa, lalu menusuk tubuh Tong Minggu pemakan jiwa seperti jarum. Pada saat ini, Gu yang sama hidup pemakan jiwa 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Penjarahan kekuatan hidup Chang Wanhe telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika Chang Wanhe bukan kaisar, dia memiliki ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Bergizi, tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Yun Ce menjadi tenang, dan suangan yang menembus tubuh Tong Minggu pemakan jiwa dengan erat menjerat jiwa kehidupannya, lalu dengan paksa menariknya pergi, lalu pergi seperti kilat, melepaskannya ke dalam hati Chang Wanhe. Ada suara lembut, puff, dan lubang darah setengah ukuran kepalan tangan. Muncul di dada Chang Wanhe. Cacing Gu putih besar terbang keluar darinya dan mendarat di tanah dengan teriakan, "Ah, Chang Yue!" Setelahnya beberapa pergulatan yang sengit, tidak ada gerakan sama sekali, lalu dengan cepat berubah menjadi genangan air jernih dan menghilang tanpa bekas. Chang Wanhe tiba-tiba duduk seperti baru bangun dari mimpi buruk, wajahnya sangat sakit, dan keringat mengucur dari dahinya. Yun Ce mengambil kembali Suan Gang dan dengan cepat menutup luka di dada Chang Wanhe dengan kekuatan suannya. "Ayah, kamu baik-baik saja." Chang Yue, yang terkejut, buru-buru mendukung Chang Wanhe. Chang Wanhe menyaksikan tanpa daya saat cacing Gu yang menakutkan itu terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi genangan air. Kelegaan tiba-tiba muncul di wajah pucatnya. Dia menarik napas panjang dan berkata, Aku baik-baik saja, Yun Ce, terima kasih. Anda tidak hanya memenuhi keinginan terbesar saya dalam hidup ini, tetapi sekarang Anda juga menyelamatkan hidup saya. Saya tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali." Yun Ce mengatakan terakhir kali bahwa setelah ditanam, Gu kehidupan yang sama pemakan jiwa akan bergantung pada garis hidup tuan rumah dan berbagi garis hidup yang sama dengan tuan rumah. Tidak peduli siapa di antara keduanya yang mati, yang lain akan segera mati. Tapi sekarang Tong Minggu pemakan jiwa telah mati, jalan kematiannya sama seperti yang dijelaskan Yun Ce sebelumnya, berubah menjadi genangan air jernih. Meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa, dia masih hidup. Ini juga berarti bahwa Yun Ce berhasil. Yun Ce tersenyum sedikit dan berkata, "Untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Prosesnya lebih mudah dari yang saya harapkan. Bagaimanapun, itu hanyalah serangga Gu dengan kekuatan jiwa yang lemah. Selanjutnya, Kaisar hanya membutuhkan setengah bulan suplemen kecil dan setengah bulan suplemen jangka menengah dan setengah bulan suplementasi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, tubuh akan sembuh, dan akan menjadi kuat dan energi seperti sebelum sakit." Petik 2. Benarkah? Chang Yue dan Dong Fang Xiu berkata serempak, "Benarkah bisakah dia disembuhkan?" Hahaha, aku sangat percaya dengan apa yang dikatakan Yun Ce. Meskipun Chang Wanhe berusaha sekuat tenaga untuk menjaga martabat kaisar, suaranya jelas bergetar karena kegembiraan. Bagi seseorang yang telah terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun, diambang kematian, dan benar-benar putus asa, kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi adalah suara alam yang sebenarnya. Ya, Yun Ce mengangguk dengan pasti, kaisar lemah hanya karena terlalu banyak vitalitas yang diambil, tetapi vitalitas bukanlah esensi dan darah, dan dapat dipulihkan secara bertahap. Dan sesuai dengan kondisi keluarga kerajaan, ini prosesnya tidak memerlukan waktu terlalu lama. Anda tidak hanya dapat pulih, tetapi selama Anda menjaga diri dengan baik dan memperkuat tubuh Anda dengan energi yang dalam secara teratur, Anda tidak akan memiliki masalah untuk hidup selama 100 tahun lagi. Itu bagus sekali. Dong Fang Xiu tersenyum terkejut, dan Chang Yue bahkan lebih senang lagi. Hampir pusing, dia memeluk lengan Yun Ce. Air mata berkaca-kaca, "Saudara muda Yun, terima kasih, aku. Di bawah kegembiraan dan keterkejutan yang tak ada habisnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Chang Wanhe tertawa keras,
apalagi yang bisa aku ucapkan terima kasih. Kamu memberikan sepenuh hatimu padanya. Bagaimana kamu bisa menemukan sesuatu yang lebih berharga dari ini untuk berterima kasih padanya? Hahaha, ayah, petik 2. Meskipun mereka telah berpelukan erat di depan semua orang dan mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain sebelumnya, tapi sekarang Chang Wan-he mengatakannya dengan jujur, pipinya masih ternoda rasa malu, tapi tangan giok yang memegang tangan Yun Che lengan itu tidak ada kelonggaran. Yun Che juga tampak malu, dan berkata dengan cepat, kakak perempuan, ayahmu perlu istirahat yang baik sekarang, jadi kita akan keluar dulu. Tuan Dongfang, aku akan membantumu mengatasi luka di dada kaisar dan keselamatannya. Gu Qiuhong, yang terbaik adalah jangan biarkan dia dekat dengan kaisar lagi. Metode perencanaannya sulit untuk dipahami oleh orang yang tidak terbiasa dengan pengobatan. Ya, Dongfang Xiu mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kaisar menderita lagi. Plot kedua, adapun Gu Qiuhong, meskipun orang ini tidak bisa bergerak, jika aku mengambil kesempatan, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Yun Che dan Chang Yue mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar istana, lalu berjalan sepanjang jalan berdampingan, kami tiba di Istana Bulan. Saat ini, semua pita dan lampu merah Istana Lan Yue telah dilepas, tidak meninggalkan jejak. Melihat ini, Chang Yue pun menghela nafas lega dengan tenang, takut Yun Che akan merasa tidak nyaman setelah melihatnya. Setelah keduanya bertemu, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berduaan. Chang Yue menutup pintu istana, memeluk Yun Che dengan seluruh kekuatannya, bersandar padanya dan menutup matanya, tidak pernah ingin melepaskannya. Adik Yun, senang sekali tidak kehilanganmu, gumam Chang Yue pelan. Aku juga, senang tidak kehilanganmu, Yun Che juga berkata dengan lembut. Puff, Chang Yue tiba-tiba terkekeh dan berkata dengan munafik, seharusnya bukan, kamu, tapi, kamu, kan. Kamu orang jahat, kamu selalu kuat, 16 tahun. Bukan hanya kamu hampir kehilangan nyawamu Yue Qian, tapi kamu juga mengungkap semua sejarah romantismu. Saat dia berbicara, hidung dan bibir Chang Yue sedikit terangkat pada saat yang sama, tapi dia tidak terlihat marah sama sekali. Dia sudah sangat berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah hilang dan dia temukan, jadi bagaimana dia bisa mau menyalahkan Tuhan atau peduli pada apapun lagi. Romansa, sejarah, Yun Che tertegun, ini. Petik 2, kamu dan Xia Qing Yue adalah pasangan yang dinikahi oleh Mak Comblang. Aku tahu ini, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu, sebenarnya bersama Chu Yue Chan. Kamu telah menjadi musuh publik semua orang di dunia. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Mata Yun Che membelalak tajam, dan dia ragu-ragu, ini, peri kecil dan aku, tidak, bagaimana mungkin, Chu Yue Chan bisa terjadi. Petik 2, setelah dia mendengar berita kematianmu, dia berlari ke platform pengendali pedang seperti orang gila untuk menghancurkan Xing Tianjian, lalu dia muntah darah dan langsung koma. Aku sangat mencintaimu sehingga aku bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun rasa cemburu. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan itu Bing Yan, Bing Hun, Bing Xin. Ada banyak pahlawan muda top yang tergila-gila satu sama lain, tapi mereka bahkan tidak bisa melihat wajah mereka. Peri Bing Chan yang tiba di sini akan benar-benar jatuh cinta padamu. Ini hanya bisa berarti bahwa kakak mudaku Yun adalah terlalu bagus dan luar biasa. Saya percaya bahwa selama Junior Brother Yun bersedia, tidak ada wanita di dunia ini yang tidak dapat Anda taklukkan. Saat dia mengatakan ini, wajah Chang Yue masih dipenuhi dengan kebanggaan. Yun Che membuka mulutnya sedikit dan sedikit linglung sejenak. Ketika mereka berada di Villa Tianjian, Chu Yue Chan menunjukkan sikap tidak berperasaan padanya berulang kali. Chu Yue Chan tidak bisa memberitahu siapapun tentang pengalaman antara dia dan Chu Yue Chan, dan dia tidak siap memberitahu siapapun. Dia berpikir kecuali Chu Yue Chan adalah terguncang, jika tidak, ini akan menjadi rahasia permanen. Tanpa diduga, akan diketahui. Seluruh dunia, kulit kepala Yun Che terasa mati rasa. Bisa dibayangkan betapa orang-orang penyendiri seperti Ling Yuefeng dan Xiao Juetian membencinya. Peri Bing Chan, yang awalnya hanya bisa mereka bayangkan, sebenarnya ditangkap oleh seorang junior. Masalah ini, itu, di mana Yuanba? Ngomong-ngomong, di mana Yuanba sekarang?
Apakah dia baik-baik saja? Yun Ce awalnya ingin mengubah topik, tetapi ketika dia menyebut Xia Yuanba, hatinya tiba-tiba menegang, karena takut setelah hari itu, dia tidak bisa memikirkannya. Yuanba, aku tidak tahu. Chang Yue menggelengkan kepalanya, setelah kamu ditekan oleh Xing Tianjian, aku pingsan dan kemudian mengalami mimpi buruk yang panjang. Aku bangun keesokan harinya, ketika aku bangun, saya mendengar dari kepala istana Qin bahwa Yuanba pergi sendirian. Tidak ada yang diizinkan menghentikan atau mengikutinya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Selama ini, saya telah mengirim orang untuk mencarinya lebih dari sekali. Tapi masih belum ada kabar tentang dia. Seolah-olah dia menghilang dari kekaisaran angin biru. Petik 2. Namun, aku yakin Yuanba pasti baik-baik saja. Karena sebelum dia pergi, dia memberitahu Tuan Istana Qin bahwa nyawanya adalah sebagai ganti nyawamu. Dia tidak akan membiarkan dirinya mati bagaimanapun caranya. Berbicara tentang Xia Yuanba, Chang Yue juga tampak khawatir. Yuanba, gumam Yun Ce dengan suara rendah, dan setelah sedikit teralihkan, dia berbisik, tidak apa-apa, Yuanba, kuharap ketika aku menemukanmu, kamu akan benar-benar dewasa dan bisa mandiri. Saya pikir, ini itu sebabnya kamu bersikeras untuk pergi sendirian. Petik 2, itu benar. Chang Yue berdiri dari dada Yun Ce dan bertanya, Saudara Junior Yun, sebelum kamu kembali ke kota kekaisaran, apakah kamu pergi menemui Chu Yue Chan, dan anak-anakmu? Apa, anakmu laki-laki atau perempuan? Bab 310, Yun Ce tertegun, Nak, Chu Yue Chan dan aku, anak. Anak seperti apa? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu? Chang Yue sedikit terkejut. Kehamilan Chu Yue Chan seharusnya dirahasiakan, tapi entah kenapa tersebar luas. Ditambah dengan reputasi asli Chu Yue Chan, ini menjadi berita yang sangat mengejutkan dan meledak-ledak. Sampai pada titik di mana semua orang mengetahuinya lebih dari beberapa tahun yang lalu. Frozen Cloud Asgard juga ditutup karena hal ini. Chang Yue berpikir karena Yun Ce bisa hidup kembali, dia pasti akan mengetahui berita yang diketahui semua orang dengan segera. Dan dengan karakternya, setelah mempelajarinya, dia akan bergegas ke Frozen Cloud Asgard untuk menemukan Chu Yue Chan sesegera mungkin dan menyelesaikan masalah. Setelah hal besar itu, saya punya waktu untuk memikirkan hal lain. Tapi melihat reaksi Yun Ce sekarang, dia bahkan tidak tahu tentang ini sama sekali. Tidak tahu, Yun Ce menggelengkan kepalanya. Dia meraih tangan Chang Yue dan berkata dengan penuh semangat, aku keluar dari platform kendali pedang dan bergegas ke sini sesegera mungkin. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Aku dan anak Chu Yue Chan, apa? Maksudmu, mungkinkah? Petik 2. Adik Yun, jangan terlalu bersemangat. Masalah ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Chang Yue dengan cepat menghiburnya dan kemudian berkata dengan lembut, setelah kecelakaanmu hari itu, Chu Yue Chan pingsan di platform kendali pedang. Ketika nenek Jiumu dari Villa Tianjian memeriksa denyut nadinya, dia mengetahui bahwa dia hamil. Petik 2. Tanda seru petik 2. Tubuh Yun Ce bergetar hebat. Setelah sekejap, pupil matanya menyusut sejenak, dan otak menjadi kosong dengan ledakan. Setelah terlahir kembali ke benua Tianxuan, ini adalah pertama kalinya jiwanya bergetar begitu kuat. Chu Yue Chan sedang hamil. Saat itu, dia benar-benar hamil dan melahirkan anaknya dan anak Chu Yue Chan. Lebih dari 17 bulan telah berlalu sejak hari itu. Menghitung waktu, seharusnya anak mereka lahir 7 bulan yang lalu. Hati Yun Ce terasa seperti gelombang besar yang naik di langit. Dia terkejut, bingung, ragu-ragu, dan gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa persatuan antara dia dan Chu Yue Chan akan menghasilkan warisan garis keturunan, apalagi bahwa dia tanpa persiapan apapun, dia tiba-tiba melahirkan seorang anak. Namun seketika, kepanikan dan ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Chu Yueli, peri Bincan, istana abadi awan beku. Dia bukan wanita biasa, dia adalah peri Bincan yang sedingin es dan secantik dunia. Dia juga pemimpin dari Frozen Cloud Immortals yang terkenal di seluruh dunia. Setiap gerakannya tidak hanya berhubungan dengan dirinya sendiri, tetapi juga terkait dengan kehormatan dan martabat Frozen Cloud Asgard. Frozen Cloud Asgard tidak pernah mengizinkan murid-muridnya untuk jatuh cinta atau menikah dengan seorang pria. Xia Tiyue menikah dengannya dengan alasan bahwa dia tidak bisa memiliki perasaan terhadapnya atau menjadi pasangan. Sebagai pemimpin Frozen Cloud Asgard, Chu Yue Chan sama sekali tidak boleh melanggar poin ini.
Fakta bahwa dia hamil dipublikasikan dan diketahui seluruh dunia. Bisa dibayangkan betapa besarnya noda pada reputasi 1000 tahun Frozen Cloud Asgard. Bagi Frozen Cloud Asgard, ini mungkin noda yang tidak akan pernah bisa dihapus. Bahkan jika seorang murid biasa melakukan kesalahan besar, Frozen Cloud Asgard tidak akan menerimanya, apalagi Chu Yue-chan, yang statusnya berada di urutan kedua setelah penguasa istana. Jadi, bagaimana dia akan diperlakukan setelah kembali ke Frozen Cloud Asgard? Apakah dia akan dihukum berat? Dan anak mereka, akankah Frozen Cloud Asgard membiarkan Chu Yue-chan melahirkan anak ini? Yun-che tiba-tiba merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya, karena kemungkinan Frozen Cloud Asgard membiarkan Chu Yue-chan melahirkan anak ini, hampir mustahil. Jadi, lalu, hati Yun-che bergetar hebat, otaknya kacau, dan di tengah ketakutan yang sangat besar, tangan dan kakinya menjadi dingin hampir seketika. Ini adalah pertama kalinya dia begitu panik, sangat takut dan gelisah. Chang Yue segera merasakan tangan Yun-che menjadi dingin, hatinya bergetar, dan dia dengan cepat menghibur, "Saudara muda Yun, jangan khawatir, dia adalah terkenal. Chu Yue-chan yang mengguncang dunia, di seluruh kekaisaran angin biru, tidak ada yang bisa menyakitinya. Dia pasti akan melindungi anak-anakmu." Yun-che mengangkat telapak tangannya dan meraih dahinya, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tetapi tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Dia berkata dengan panik, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa saya terjebak di tempat di mana saya tidak bisa keluar ketika ini terjadi? Apa yang harus dia lakukan? Beku Cloud Immortal Palace bagaimana dia akan memperlakukannya, dan aku dan anaknya." Dia meraih bahu Chang Yue dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak senior, tolong beritahu aku secepatnya. Apakah ada berita tentang dia setelah itu? Bagaimana sekarang? Apakah Frozen Cloud Asgard mengizinkannya melahirkan anak itu?" Chang Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata redup, "Tidak lama setelah kejadian itu terjadi, Frozen Cloud Asgard ditutup sepenuhnya. Bahkan murid-murid di luar telah dipanggil kembali. Sampai saat ini, Frozen Cloud Asgard masih dalam keadaan tertutup, dan tidak ada pergerakan lagi. Mereka yang mencoba mengunjungi Frozen Cloud Asgard juga telah ditolak, dan sepenuhnya tidak ada berita tentang Chu Yue-chan." Yun-che mengepalkan tangannya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Chang Yue dengan suara tenang, "Kakak, racun ayahmu telah dihilangkan. Kecuali kerugiannya vitalitas, tidak ada masalah serius lainnya. Asalkan perawatannya benar, kamu akan sembuh, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Setelah kondisi ayahmu membaik, putra mahkota dan pangeran ketiga juga pasti punya kekhawatiran, plus pencegahan yang disebabkan oleh hal ini akan mencegah saya melakukan tindakan besar apapun setidaknya dalam waktu dekat. Selama periode ini, Anda harus tinggal di istana dan jangan pergi kemanapun." "Kamu ingin pergi?" "Ya, aku harus pergi." Yun-che mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, "Aku harus segera pergi ke Frozen Cloud Asgard, jika tidak, hatiku tidak akan bisa tenang. Aku tahu bahwa masalah ini sangat tidak adil bagimu. Setelah aku kembali, aku berjanji." Petik 2, tak usah dikatakan lagi. Chang Yue mengulurkan tangannya untuk menekan bibir Yun-che dan menatapnya dengan lembut, "Meskipun aku kakak muda Yun memiliki beberapa orang yang penuh gairah, tetapi juga orang yang paling penuh kasih sayang. Ini adalah pilihan yang harus dimiliki oleh kakak muda Yun saya. Anda dapat pergi dengan tenang. Saya percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat Anda selesaikan. Saya dapat membayangkan bahwa di antara Anda, hubungan di antara kita pasti penuh dengan banyak kebetulan dan kesulitan. Karena Tuhan telah menentukan pernikahan Anda, Dia tidak akan tega memberikan akibat buruk kepada Anda. Dia akan baik-baik saja, dan anak-anak Anda juga akan baik-baik saja. Saya hanya berharap apapun yang terjadi, Anda harus mempertimbangkan keselamatan Anda sendiri. Saya akan tinggal di istana, tidak pergi kemanapun, menunggu Anda kembali setiap hari, dan kerabat Anda jauh di kota Liuyun, mereka juga menunggumu kembali." Kata-kata Chang Yue seperti angin hangat yang bertiup di hati Yun-che. Dia memeluk tubuh lembut Chang Yue, mengangguk dengan berat, lalu mencium keningnya dengan keras, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Yun-che tidak memiliki monster misterius terkontraknya sendiri, jadi dia hanya bisa menggunakan kakinya untuk bepergian.
Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergegas keluar istana seperti orang gila. Para penjaga di sepanjang jalan hanya merasakan angin kencang melewati mereka. Ketika mereka bereaksi, mereka tidak dapat melihat bayangan sama sekali. Yunce tidak tahu lokasi spesifik dari Frozen Cloud Asgard, dia hanya tahu bahwa itu berada di daerah es dan salju di perbatasan utara Blue Wind, lebih jauh ke utara dari Deat Wastelen. Yunce segera meninggalkan istana, dengan cepat menyediakan cukup makanan, obat-obatan, dan air minum di kota kekaisaran, dan kemudian langsung menuju ke utara. Perhentian pertamanya adalah Deat Wastelen. Jalan lurus dari Blue Wind Imperial City ke negeri es dan salju bersalju membentang melintasi Wastelen of Deat. Jika kamu mengambil rute terpendek menuju Frozen Cloud Asgard, kamu harus melewati Deat Wastelen. Namun karena Deat Wastelen terlalu berbahaya, hampir semua orang memilih mengambil jalan memutar. Yunce, sebaliknya, langsung menuju gurun kematian. Dia ingin mencapai Frozen Cloud Asgard secepat mungkin. Saat ia berjalan melawan angin, angin utara terasa sedikit dingin, dan otaknya berangsur-angsur menjadi tenang. Keraguan yang membuatnya marah juga muncul di benaknya. Setelah berita mengejutkan bahwa Chu Yuechan diketahui hamil diketahui, orang-orang di Frozen Cloud Asgard pasti akan membiarkan orang pertama yang mengetahuinya merahasiakannya. Nenek Jiumu, yang pertama kali menyadari masalah ini, berusia hampir 200 tahun dan pastinya bukan orang yang banyak bicara. Jika ada orang lain yang hadir pada saat itu, bahkan Tianjian Villa pun tidak akan gagal memberikan Frozen Cloud Asgard kredit, apalagi memahami betapa mengejutkannya kejadian ini jika disebarkan, dan betapa besar dampaknya terhadap reputasi Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun. Lalu kenapa kejadian ini masih akan menyebar? Dan ternyata seluruh dunia menyadari keributan tersebut. Menurut uraian Chang Yue, sepertinya tak lama kemudian, berita itu mulai menyebar gila-gilaan. Sepertinya, ada yang sengaja membiarkan berita itu menyebar secepat mungkin. Apakah masalah ini tersebar atau tidak, dampaknya pada Frozen Cloud Asgard dan Chu Yuechan pasti akan sangat berbeda. Seseorang pasti sengaja menyebarkannya dan menambahkan bahan bakar ke dalam apinya. Siapa ini? Yunce diam-diam mengertakkan giginya. Jika ini benar-benar terjadi, maka tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu membayar mahal. Meskipun kecepatan Yunce cepat, itu tidak bisa dibandingkan dengan binatang misterius terbang tingkat tinggi. Saat malam menjelang, Yunce, yang mengemudi dengan seluruh kekuatannya, mulai kehilangan kekuatan. Dia membeli binatang misterius tingkat tinggi, kuda di pinggir jalan dan bergegas, bertabur bintang. Setelah kuda misterius itu habis, dia membuangnya begitu saja dan membeli yang baru. Pada sore hari berikutnya, dia sudah berada 2000 mil jauhnya dari Blue Kota Kekaisaran Angin. Yunce mulai menyesal karena terlalu terburu-buru dan lupa meminjam angsa salju raksasa milik Chang Yue. 3 hari kemudian, kota yang dikenalnya akhirnya muncul di hadapannya. Jauh di depan, auman binatang misterius bernada tinggi terdengar dari waktu ke waktu. Ada gurun kematian yang membentang sejauh 1800 mil. Ini adalah kota yang paling dekat dengan Deat Wastelen. Yunce membutuhkan 10 hari untuk sampai ke sini dari Blue Wind Imperial City, tapi kali ini, hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 hari. Kuda misterius di bawah. Selangkangan Yunce terengah-engah seperti lembu dan kelelahan. Yunce melompat dari kudanya, mengabaikannya, dan berjalan ke kota. Untuk melintasi gurun mati yang penuh dengan binatang misterius yang berbahaya, tunggangan tersebut tidak hanya tidak berguna, tetapi juga menjadi beban. Kota ini tetap semarak seperti biasanya, dan para petualang serta tim berpengalaman dari berbagai tempat melakukan perjalanan melalui jalan yang tidak terlalu lebar. Yunce melihat sekeliling, mencari tempat di mana tunggangan dijual, tapi setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan aura aneh. Yunce sedikit mengernyit, dengan cepat berkonsentrasi, dan indera spiritualnya menyebar dengan tenang. Dia tiba-tiba merasakan bahwa di depan, di belakang, kiri, kanan, dan bahkan secara diagonal di atas, ada 7 atau 8 mata aneh berkedip, dan sangat aura pembunuh yang halus. Meskipun mereka tersembunyi dengan baik, bahkan jika mereka 10 kali lebih baik, mereka masih tidak bisa lepas dari kesadaran spiritual Yunce, yang telah ia kembangkan setelah diburu ribuan kali. Aura salah satu dari mereka juga merupakan aura terkuat, dan dia sangat familiar dengannya. Tetua Agung dari klan surga terbakar, Fan Molly.
klan surga terbakar bergerak jauh lebih cepat dari perkiraan Yun Ce, dan mereka dengan jelas memahami gerakannya dan tiba di jalan yang tak terelakkan di depannya. Yun Ce dengan tenang berjalan ke penginapan tempat dia menginap terakhir kali. Bersambung.